channel YouTube Aceh Explorer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari pertama sekali kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut selawat beserta salam juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih kurang 2 atau 3 hari yang lalu kita berbicara tentang bahwa salat itu keseluruhannya adalah doa. Mulai dari arti secara bahasa, kemudian arti secara istilah, kemudian bacaan-bacaan yang terdapat di dalam salat itu memang dipenuhi dengan doa-doa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga berbicara bahwa bagaimana persyaratan salat yang meliputi berbagai macam doa supaya bacaan-bacaan doa itu akan lebih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah melihat ada 2 konsep dalam melaksanakan salat yang sering disebut dengan ketentuan pelaksanaan salat yang diatur di dalam fikih dan yang diatur di dalam kitab tasawuf. Kita tidak perlu mengulang, cuma tinggal melanjutkan. Kalau menurut tasawuf, salat itu baru bermakna ketika amalan-amalan batin disertakan pada amalan lahir. Jadi tidak dalam pengertian bacaan-bacaan secara lahiriah sendiri, kemudian batiniyah sendiri. Kalau kata Imam Al-Ghazali, bagaimana supaya bermanfaat amalan-amalan lahir yang kita laksanakan, maka harus diiringi dengan amalan batin. Artinya menghadirkan hati. Ini istilah yang sangat populer dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Al-khusyu' wa ihdarul qalb. Khusyuk dan menghadirkan hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan membaca matan-matan hadis, kita lanjut sedikit dulu apa yang diberikan penjelasan dari hadis-hadis sebelumnya oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa salat yang jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu salat, ya. Di sini disebutkan afat, penyakit-penyakit dalam salat. Artinya teringat macam-macam di dalam salat, bukan semata-mata fokus kepada Allah, ya, tidak diikuti dengan syarat-syarat batiniyah sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu berupa khusyuk dan ta'zim. Itu merupakan sababun lihusuli anwarin fil qalbi. Jadi salat yang dilaksanakan
dengan menghadirkan hati, bukan sekedar amalan lahir saja. Kata Imam Al-Ghazali, salat yang seperti itu menjadi salah satu sebab untuk dapat memperoleh cahaya di dalam hati. Takunu tilkal anwaru mafatiha ulumil mukasyafah. Cahaya yang diperoleh oleh orang yang melaksanakan salat dengan memadukan amalan lahir dan amalan batin adalah mafatih ulumil mukasyafah. Itulah akan menjadi kunci-kunci ilmu mukasyafah, ya, terbuka hijab. Fa auliyaullahil mukashifuna bimulukis samawati wal ard wa asrarir rububiyah. Itu para aulia Allah, mereka mendapatkan kasyaf terhadap kerajaan langit dan bumi dan rahasia-rahasia ketuhanan. Innama yukashifuna fis shalah. Jadi mereka mendapat kasyaf itu hanya mendapat kasyaf di dalam salat. La siyama fis sujud idh yataqarrabul 'abdu min rabbih 'azza wa jalla bis sujud. Terutama mereka bisa mendapatkan kasyaf di dalam sujud, karena sujud itu adalah satu saat di mana Allah sangat dekat dengan hambanya, atau kita sangat dekat dengan Allah. Jadi kalau membaca penjelasan Imam Al-Ghazali itu, ya, paling tidak, ya, itu pada saat-saat kita sujud itu betul-betul kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan menghadirkan hati dan khusyuk, karena saat itulah kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala ta'ala wasjud waqtarib. Karena itu Allah mengatakan sujudlah dan dekatlah. Wa innama takunu mukasyafatu kulli musallin ala qadri safaihi. Jadi mukasyafah seseorang itu mendapatkan rahasia-rahasia alam, rahasia-rahasia ketuhanan. Orang-orang yang melaksanakan salat itu sesuai menurut kesucian dirinya dari noda-noda dunia. Wa yakhtalifu dzalika bil quwwati wad dha'fi, dan itu berbeda-beda menurut bedanya kekuatan dan kelemahan yang ada pada seseorang. Jamaah serta pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, babul amri bil khusyu'i fi shalah. Jadi bab tentang khusyuk di dalam salat. Ya, kenapa kita berbicara lagi ini? Karena seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, orang yang tidak khusyuk di dalam salat, bagaimana bisa dikatakan orang melaksanakan salat? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang lalai, padahal dikatakan aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi mengingat Allah itu dapat terjadi pada saat kita laksanakan salat dengan menghadirkan hati dengan khusyuk. Idil musalli yunaji rabbahu, karena orang yang salat itu adalah bermunajat kepada Rabbnya. Wal munaji rabbahu yajibu alaihi ayufarrigha qalbahu limunajati khaliqihi azza wajal. Orang yang bermunajat kepada Allah itu wajib mengosongkan hatinya untuk semata-mata menghadap Allah atau menghadap Khalik-Nya.
wala yashghalu qalbahu at-ta'alluq bi syai'in min umurid dunya yashghaluhu an munajati khaliqih. Hatinya tidak boleh disibukkan dengan sesuatu urusan dunia sehingga dapat menghalangi dia bermunajat kepada Khaliqnya. Ini masih penjelasan dari khusyuk yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian bagaimana caranya supaya orang yang melaksanakan salat itu dapat menghadirkan hati dan dapat melaksanakan salat dengan khusyuk. Nah, ini dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengatakan, wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika wa nadhara ila qalbika. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu selalu melihat rahasia-rahasiamu atau sesuatu yang kamu laksanakan, baik yang besar ataupun yang kecil, dan memperhatikan hatimu. Fa inna ma yataqabbalullahu min salatika biqadri khusyu'ika. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayah ini, Allah hanya menerima salatmu sesuai menurut kadar kekhusyuanmu, wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Jadi memang ini betul-betul dituntut untuk melaksanakan salat yang di sana bermunajat kepada Allah. Itu diterima apabila kita melaksanakan dengan kadar kekhusyuan kita, ketawaduan kita, dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budhu fi salatika ka'annaka tarah. Maka laksanakanlah salat seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi bagaimana supaya kita bisa melaksanakan salat dengan baik? Ini menurut Imam Al-Ghazali, ini beliau mengutip bahagian daripada sabda Rasulullah, wa'bud fi salatika ka'annaka tarahu. Ya. Jadi sembahlah Allah di dalam salatmu seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti dapat melihat kamu. Jadi kalau kita salat, supaya siap betul ketika kita berdiri, kita ingat, ya, seolah-olah kita bisa melihat Allah, tapi kita akan tidak bisa melihat Allah. Tapi ketika kita tidak melihat Allah, yakinkanlah diri kita bahwa Allah melihat yang kita lakukan. Ini kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimana bisa supaya kita menghadirkan hati dan khusyuk? Laksanakan salat seolah-olah kamu sedang dipantau oleh seseorang. Ini untuk kelas masyarakat biasa, ya. Tetapi kalau untuk kelas tingkat menengah lagi ke atas, laksanakanlah salat dan kamu yakin sedang melaksanakan salat, Allah memantau kita. Karena dalam sebuah hadis yang lain, baginda Rasulullah mengatakan, laksanakanlah salat seolah-olah salat yang kamu laksanakan itu adalah salat terakhir. Mungkin kita bisa merasakan, ya. Kalau misalnya seseorang mau dibunuh, seseorang mau dipancung misalnya, ya. Lalu tiba waktu salat,
kita umpamanya 10-15 menit lagi mau dipancung, misalnya saja ini. Lalu tiba waktu salat. Nah, ini bagaimana salat kita ini? Sudah pasti sebagai orang yang beriman, bersyariat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kemarin-kemarin salatnya jelek, tapi ini karena 15 menit lagi akan dipancung, pasti salat yang dilakukan itu akan lebih baik dari kemarin-kemarin. Jadi dalam salah satu hadis dikatakan, setiap salat yang kamu lakukan, lakukanlah seolah-olah itulah salat terakhir yang kita lakukan. Jadi, sehingga dengan demikian, ya, paling tidak keadaan salat yang kita lakukan itu akan berbeda dari yang sebelumnya. Ini salah satu cara bagaimana supaya kita tidak lengah, ya, supaya kita bisa hadir hati, khusyuk dalam melaksanakan salat. Karena mengapa para jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh telah mendapat kemenangan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka dilaksanakan dengan khusyuk. Jadi orang-orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk itu orang-orang yang mendapat kemenangan. Kebalikannya, orang yang lengah, tidak menghadirkan hati, tidak melaksanakan salat dengan khusyuk, berarti dia bukan orang mendapat kemenangan. Sehingga makna salat yang kita lakukan akan berbeda, akan berkurang dibandingkan dengan melaksanakan salat dengan menghadirkan hati dan dengan khusyuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah juga mengatakan, fa innahu laisa laka min shalatika illa ma aqalta minha. Tidak ada salat yang kamu lakukan itu kecuali yang kamu bisa memahami apa yang kamu lakukan dalam salat itu. Maknanya sadarlah kita tentang dengan salatnya. Nah, ini dirasakan oleh semua kita nih para jamaah sekalian. Makanya perlu sangat layak untuk kita ulang-ulang, karena sering sekali kita salat asal selesai salat. Kemudian qala Al-Hasanul Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Hasan Basri, kita tahu dia seorang ulama besar yang hidupnya setelah masa sahabat, yang ucapan-ucapan Hasan Basri menurut sebahagian ulama mirip-mirip dengan ucapan Nabi. Dia seorang ulama besar, seorang ulama tasawuf, ya. Apa kata Imam Hasan Basri? Setiap salat yang tidak hadir hati di dalam salat, makna hadir hati khusyuk, ya, fahiya ilal uqubati asra, maka dia lebih cepat kepada hukuman. Artinya orang yang tidak hadir hati di dalam salat itu, dia lebih akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu para jamaah sekalian, maka walaupun ini berat, tapi kita harus latih. Setiap hari kita salat, kita harus latih membiasakan mengingat bahwa inilah salat terakhir yang kita lakukan.
Sehingga dengan demikian kata Imam Al-Ghazali, salat kita itu akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Fa innahu yunaji rabbah. Jadi orang yang salat itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian baru kita coba melihat bahwa salat itu penuh dengan doa. Ya. Al-maqsud bid-du'a fi sholati huwa ayyad'awal musalli fil mawadhi' allati khassasaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bid-du'a asna'is shalah. Bid-du'ai asna'as sholati. Maksud doa di dalam salat adalah orang yang melaksanakan salat itu berdoa pada tempat-tempat yang dikhususkan oleh Nabi untuk dibaca doa. Wa kana min hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sholati annahu yad'u fil mawadhi' al-atiyah. Di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, tempat untuk berdoa adalah ada beberapa tempat. Ahaduha ba'da takbiratil ihram fi mahallil istiftah. Salah satu tempat. Jadi mulai kita melaksanakan salat setelah takbir, di sana ada kesempatan untuk kita melafadzkan, membacakan doa-doa, yaitu setelah takbiratul ihram. Qala an-Nawawi fi du'ail istiftah ahadisu katsirah fi sahih. Imam Nawawi mengatakan tentang doa istiftah atau doa iftitah salat itu terdapat ahadis katsirah, banyak sekali hadis-hadis yang berkualitas sahih yang menyebutkan pada saat tersebut kita boleh membaca doa-doa pada iftitah. Apa di antaranya? Di antaranya an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbiri wa bainal qiraati iskatatan. Abu Hurairah mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak setelah takbir di antara membaca surat Al-Fatihah dengan takbir itu. Istilah Allahu Akbar. Jadi bacaan-bacaan setelah takbir ada di antaranya yang berisikan doa. Lalu Rasulullah setelah bertakbir sejenak, Rasulullah diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah. Nah, ini cara ngomong orang Arab ya. Saya bertanya, kata Abu Hurairah, demi ibu dan bapakku, wahai Rasulullah, iskatuka bainat takbiri wal qiraah ma taqul? Wahai Rasulullah, ketika engkau diam sejenak antara takbir dan bacaan Fatihah, sempat kami melihat tadi engkau ya Rasulullah diam tidak membaca apa-apa, tidak kami dengar. Itu apa yang engkau baca ya Rasulullah? Ini tanya Abu Hurairah kepada baginda Rasulullah. Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Saya membaca, kata baginda Rasulullah, ya Allah, jauhkanlah antara saya dan kesalahan saya sama seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu bacaan yang dibacakan Rasulullah pada saat diam sejenak setelah takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah. Coba Bapak Ibu para jamaah sekalian dan pendengar radio dimanapun berada,
Kalau kita betul-betul menyadari, melaksanakan dengan setulus-tulusnya, dengan sekhusyuk-khusyuknya, jadi pada salat itu plus dengan doa. Jadi, ya Allah, jauhkan saya dari dosa saya, sama seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikan saya atau bersihkan saya dari kesalahan-kesalahan saya, dari kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau mensucikan, menyucikan pakaian putih dari kotoran. Coba kita renungkan ya, bacaan-bacaan doa yang dilafadzkan Nabi. Jadi dalam salat kita bisa meminta supaya dijauhkan dosa kita seperti timur dan barat, dan disucikan badan kita, ruh dan jiwa kita, sama seperti engkau mencuci baju putih dari kotoran. Makanya salat itu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Pada hadis-hadis yang lain ditamsilkan ibarat orang mandi dikali dalam satu hari 5 kali. Mengapa para jamaah sekalian? Karena di dalam salat itu banyak doa-doa. Apalagi selesai salat kita tambah dengan doa lagi. Di dalam salat saja telah diatur oleh baginda Rasulullah, tentu lewat wahyu Allah Subhanahu wa taala, kita disyariatkan membaca banyak sekali zikir dan doa. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, ya, bersihkanlah kesalahan saya dengan air dan dengan salju. Jadi paling kurang pada doa iftitah saja kita ada 3 jenis doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa iftitah itu banyak jenisnya. Ada doa iftitah yang biasa kita baca, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari. Wa qala ba'da dzikril ahadisil istiftah, Imam Nawawi mengatakan setelah menyebutkan hadis-hadis istiftah, fahadhil ahadisul waridatu fil istiftahi bi ayyatiha istaftaha hassala sunnatal istiftah. Ya, jadi Imam Nawawi setelah menyebutkan hadis istiftah ini, lalu beliau mengatakan hadis-hadis ini yang menyebutkan tentang istiftah di dalam salat, lafaz-lafaz manapun yang dibaca itu telah mencapai sunnah. Artinya bacaan-bacaan yang disebutkan dalam doa iftitah itu, apabila kita baca salah satunya sudah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinna afdalaha 'inda Syafi'i wal ashabi hadisu Ali radhiyallahu anhu. Tetapi yang lebih afdal menurut Imam Syafi'i, imam kita, dan menurut ashab-ashabnya Syafi'i, pengikut-pengikut Syafi'i, adalah hadis Ali radhiyallahu anhu. Ini disebut dalam kitab Al-Majmu'. Artinya yang lebih dipilih oleh baginda Rasulullah, oleh Imam Syafi'i, hadis Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi bukan berarti kalau dipilih yang ini salah. Cuma kalau Imam Syafi'i lebih menyenangi kita baca Allahu akbaru kabira sesuai menurut hadis yang berasal dari Ali bin Abi Thalib.
Wa fi hadisi musii'is shalah an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Ini sudah sangat sering kita sebutkan. Ada hadis musii'us shalah, itu hadis Nabi mengajarkan orang yang belum bisa salat, melakukan beberapa kali salat di depan Nabi tapi masih dinyatakan salah salatnya, diulang sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan salat, maka bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, yaitu apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Ini sudah sangat sering dibaca. Artinya tadi ini menurut urutan salat ya. Tadi kita sudah baca iftitah, kemudian membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini makna apa yang mudah dari Al-Quran. Pada riwayat yang lain disebut tsumma qra' bi ummil Qur'an. Jadi ditafsirkan apa yang mudah itu pada hadis yang lain adalah membaca ummul kitab atau ummul Al-Quran. Itulah surat Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis dikatakan, man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun salasan ghairu tamamin. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat tetapi tidak membaca di dalam salat itu ummul Qur'an, itu surat Al-Fatihah, maka salatnya itu terputus ya, tidak sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi salah satu tempat berdoa adalah pada bacaan doa iftitah. Setelah membaca iftitah, disyariatkan dan diwajibkan kita membaca Al-Fatihah. Lalu apakah pada Fatihah itu juga terdapat doa? Sangat banyak sekali para jamaah sekalian. Makanya dalam tema ceramah kita ini adalah melihat mawadhi'ud doa fi shalah. Lihat tempat-tempat doa di dalam salat. Dalam iftitah ada doa, kemudian dalam surat Al-Fatihah juga ada doa. Ini sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Juga sudah sangat sering mungkin disebutkan oleh guru-guru kita, di mana Allah membagi salat di antara dirinya dan dengan hamba ke dalam 2 bahagian. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, salat saya bagi kepada 2 bahagian. Oleh para ulama dipahami salat di sini adalah surat Al-Fatihah. Mengapa surat Al-Fatihah dikatakan salat? Karena baca Al-Fatihah itu adalah bahagian dari salat. Maka kata Allah, saya membagi salat atau surat Fatihah itu kepada 2 bahagian, antaraku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam surat Al-Fatihah pun terkandung banyak doa. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin,
Qala Allah Ta'ala hamadani abdi. Jadi pada saat kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, apa jawab Allah? Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Inilah dialog, ya. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan, idza aradta an tukallimallaha wa yukallimuka fa'alaika bisalah. Kata Imam Hasan Basri, apabila kamu ingin berbicara dengan Allah dan Allah berbicara denganmu, maka laksanakanlah salat. Maka salat itu ya satu amal ibadah yang sangat mulia. Karena kita berbicara dengan Allah. Itulah yang disebut yunaji ya rabbahu. Kalau bahasa saya kemarin itu, kita seolah-olah sudah masuk ke dunia lain. Dunia di mana kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kita baca alhamdulillah, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala asna alayya abdi. Hambaku sedang memujiku juga, ya. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi. Ketika kita mengucap maliki yaumiddin, Allah mengatakan, hambaku telah mengagungkan aku. Wa qala maratan fawwada ilayya abdi. Pada riwayat yang lain dikatakan, hambaku sedang menyerahkan atau sudah menyerahkan seluruhnya kepadaku. Jadi pada saat kita mengucapkan maliki yaumiddin, tidak ada sesuatu yang ada di kita, siap kita semuanya menyerahkan kepada Allah. Makanya orang melaksanakan salat itu nyaman, tentram, karena kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika kita membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami minta tolong, inilah batas antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Jadi mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, itu kesempatan bagi kita untuk memohon apa yang kita mohon. Ya tentu ucapan yang dimaksud di sini bukan berarti bisa menambah doa lain di sini, ya. Tetapi membaca ihdinas siratal mustaqim itu sudah mencakup banyak faedah bagi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah tiba untuk malam hari ini, tentang mawadhi'ud du'a fi shalah, tempat-tempat membaca doa dalam salat, kita padai sampai di surat Al-Fatihah dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjut lagi dengan tempat-tempat lain yang diatur oleh Rasulullah dalam sunnah untuk kita membaca doa di dalam salat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.